Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak-anak kelas 3 dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat anak didik kita. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang keempat, menyayangi hewan, pembelajaran yang ke-6. Perhatikan anak kelas 3. Cobalah memainkan peran sesuai dengan cerita yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya antara kancil dan buaya ya, cerita pertemuan sebelumnya ya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain peran? Ayo anak kelas 3, kancil dan buaya, gimana perasaannya? Pasti senang ya ceritanya. Senang karena bisa memerankan tokoh kancil yang cerdik ya. Manakah bagian cerita yang paling kamu sukai? Ayo anak kelas 3, yang mana paling disukai? Ya. Si kancil yang cerdik meminta bantuan ke buaya dan melompati punggung buaya satu persatu. Selanjutnya kancil sampai di tepi sungai dan berterima kasih kepada buaya yang telah membantunya. Itu cerita yang paling disukai anak-anak kelas 3 semuanya. Bapak yakin ya? Manakah bagian cerita yang tidak kamu sukai? Ayo anak kelas 3, yang mana paling tidak sukai? Si kancil merasa kesusahan saat ingin menyeberangi sungai. Itu dia ya. Gambarkanlah kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Ini gambarnya. Iya, ketika kancil mau menyeberangnya, rupanya tidak hanya buaya yang bisa membantunya ya. Dia tidak bisa sendiri ya. Yang berikutnya, ini dia. Kancil memanggil buaya dan berbohong bahwa di seberang sana ada daging ya, itu katanya ya. Oke, gambar yang ketiga, si kancil melewati para buaya ya, supaya si kancil bisa menyeberang ke seberang untuk melihat mentimun tadi ya. Iya, yang berikutnya adalah iya, si kancil sudah sampai seberang dan mengucapkan terima kasih dan juga menyampaikan bahwa di daging seberang tersebut tidak ada daging ya. Itu dia ceritanya ya dari gambar tersebut. Kita lihat, kita lanjutkan anak kelas 3 ya. Apakah semua anggota kelompok mendapat peran ya? Ayo anak kelas 3, semua enggak anggota kelompok mendapat peran? Iya, semua anggota kelompok saya mendapat peran yang sesuai dengan cerita ya. Pasti semua dapat peran masing-masingnya. Apakah semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik? Ayo anak kelas 3. Ada enggak yang main-main? Ada serius? Iya, Bapak yakin ya. Semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan sungguh-sungguh, yang serius ya. Cobalah cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu. Tanyakan apa peran dan tugasnya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat yang tersedia. India. Yang pertama itu ada petugas penerima tamu di sekolah ya. Apa kira-kira tugasnya? Memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Kita lanjut lagi. Nah, kira-kira apa lagi perannya? Yang berikutnya, kepala sekolah. Apa kira-kira tugasnya kepala sekolah? Ini dia ya, mengatur setiap kegiatan dan juga perangkat yang berada di dalam lingkungan sekolah. Itu dia tugasnya. Yang ketiga, tukang kebun sekolah. Apa kira-kira tugas tukang kebun? Menjaga atau merawat kebersihan sekolah atau ruang sekolah dan halaman. Itu dia petugas tukang kebun ya. Penjaga sekolah, apa tugasnya? Ini dia tugasnya, menjaga lingkungan sekolah dan mengamankan proses kegiatan belajar mengajar. Itu dia ya. Oke, kita lanjut lagi. Petugas perpustakaan, apa kira-kira tugasnya? Ini dia tugasnya, memberikan pelayanan kepada warga sekolah yang membutuhkan informasi dan peminjaman buku, dan juga untuk siswa ya, melayani siswa juga kalau ada meminjam buku ya. Oke, kita lanjut lagi. Gambarkan jenis tanaman
Gunakan warna yang berbeda pada setiap gambar. Seorang pengusaha mempekerjakan 6 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian yang sama besar, lalu membagi tugas seperti berikut. Kita lihat, petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Ini dia. Itu dia ya, 7 bagian ya, kelas 3 ya. Oke, petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Dia sayur bayamnya ya. Oke, petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Iya, ini dia petani cabai ya. Iya, sedangkan petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Ini dia, menanam bunga dia ya. Oke, itu dia gambarannya anak kelas 3 ya. Ya, kita lanjut lagi. Tulis garis bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Yang pertama, tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah kira-kira berapa? Ini dia, 7/16. Angka 7 ini dari mana kelas 3? Karena petani tomat menanam 7 bagian dari sejumlah tanah yang telah disiapkan ya. Berapa yang pertama kali telah disiapkan? Ada 16 ya. Khusus untuk petani tomat 7 bagian. Itu dia ya, 7/16. Yang kedua, tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian. Ditulis dalam pecahan. Ini dia, tulis dalam pecahan. 3 bagian, 3/16. 3 bagian dari 16 bagian ya. Total bagian tanah tadi 16 ya. Yang ditanami sayur bayam ada 3 bagian ya. Jadi pecahannya adalah 3/16. Kita lanjut yang kedua, yang berikutnya. 2/16. Tanaman yang ditanami cabai ya. 2/16. Angka 2 ini dari mana? Karena cabai itu ditanami dari 2 bagian. Dari total bagian tanah yang dibagi ada 16 tanah ya. Jadi bagian cabai, khusus untuk cabai ditanami 2 bagian. Kita lihat yang terakhir, tanaman bunga. Bunga itu ada 4/16. 4 ini dari mana? 4 bagian tanah ditanami bunga dari 16 bagian ya, kelas 3 ya. Oke, bisa kira-kira kelas 3? Bisa ya. Demikian materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak kami semuanya. Sekian dan terima kasih.